Literasi kontekstual modul 2.3 praktek kucing supervisi akademik oleh Binti Rahayu Purwanti SPD SD TGP Angkatan 11 kelas 69 di SD Negeri 2 Tirepan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Tujuan pembelajaran TGP dapat melakukan praktek kucing dengan TGP lain untuk mampu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian. Praktek kucing supervisi akademik kelompok 3, Binti Rahayu Purwanti sebagai observer, Siti Solehah sebagai coach, Rio Surya Nugraha sebagai kami dalam penyelenggara angkatan 11 Kabupaten Nganjuk akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan guru. Bersama saya Binti Rahayu Purwanti sebagai observer dari SD Negeri 2 Tirepan dan Bapak Rio Surya Nugraha sebagai coach dari tim katanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Binti, bagaimana kabar Bu Solik hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Binti? Alhamdulillah saya juga baik. Maaf Bu Siti, sebelum Bu Siti melakukan kucing, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada observasi hari ini, di mana pada hari ini saya akan menilai coach dan kucing, dan saya amati dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah kucing sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kucing. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga saat melakukan kucing harus sesuai dengan prinsip kucing. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Baik Bu Binti, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, Ya, mendengarkan secara aktif, ya, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing. ya, siap. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Pada observasi kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang ketiga-tiganya Bu Binti, Ya. yaitu yang mendengarkan secara aktif, Ya. kehadiran penuh atau present, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, terakhir adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini. Yang ingin saya lakukan atau saya inginkan yaitu saya ingin coaching Ya. bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Ya. atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang coaching hadapi. Ya, baik Bu Siti, cukup demikian dulu pra-observasi yang saya lakukan kepada Ibu sebagai coach. Silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan kucing Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Solik, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rio, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Solik baik. Maaf hari ini saya mengganggu waktu kajian sebentar karena ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan atau sampaikan. Apa kiranya ya Pak Rio, kelihatannya kok penting banget, kayaknya buru-buru gitu. Ini Bu Solik, jadi saya di sini di sekolah mendapatkan sebuah problem atau dilema. Ini sebenarnya bukan hanya saya yang mengalami, hampir semua sekolahan mulai jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Ini sesuatu yang sifatnya universal umum. Ini begini Bu Solik,
Jadi permasalahan yang saya hadapi atau saya amati untuk kali ini adalah anak-anak itu kebiasaannya itu suka membeli atau menjajan itu makanan instan. Itu yang saya khawatirkan untuk jangka panjangnya itu untuk kesehatan anak-anak kurang baik. Untuk pengaruh kesehatan ke anak-anak terutama di organ dalam itu sangat kurang baik. Nah itu bagaimana? Saya bingung untuk mencari solusinya itu bagaimana. Jadi Pak Rio ini gelisah karena kebiasaan anak-anak yang jajannya kurang sehat, dan nanti kedepannya anak-anak itu bagaimana untuk kesehatannya. Ngerti Pak Rio? Nah, niki nggih Pak Rio. Pak Rio, untuk tujuan kali ini kita melakukan coaching itu apa yang diharapkan dari Pak Rio? Harapan saya bisa menemukan solusi atas masalah yang untuk saat ini saya hadapi. Untuk saat ini saya dirasakan itu saya bisa menemukan solusinya seperti itu. Makanya di sini saya bingung ingin mengajak ngobrol dengan siapa, mungkin kalau bisa saya bisa tersampaikan dan ada solusi di situ yang saya temukan. Semoga nanti Pak Rio bisa menemukan solusi yang dihadapi Pak Rio. Coba Pak Rio deh dari yang Pak Rio ceritakan tadi, coba diceritakan secara runtut yang menjadi kegelisahan Pak Rio dari awal, dari anak-anak itu secara runtut kepada saya. Gini Bu, jadi sederhananya seperti ini ceritanya. Jadi setiap istirahat, ketika saya mengamati anak-anak pada waktu jajan, itu lebih suka atau lebih dari kesekian banyak itu mayoritas itu anak-anak jajan instan, jadi jajanan kemasan pabrikan. Nah, dimana menurut saya jajanan kemasan atau jajanan pabrikan itu berdampak yang sangat negatif untuk jangka panjangnya. Bisa kayak minuman yang sifatnya kemasan, minuman botol itu untuk jangka panjangnya untuk kesehatan ginjal itu juga kurang sehat. Kayak mie instan seperti itu. Ya, yang menjadi problem saya di situ. Terima kasih Pak Rio. Menurut Pak Rio, apakah yang dilakukan Pak Rio untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama pasti sosialisasi langsung kepada anak. Jadi bagaimana saya selaku di sini seorang guru, seorang pendidik menyampaikan tentang dampak dari makanan instan tersebut. Nanti jangka panjangnya itu akan berdampak bagaimana untuk kesehatan kita. Nah, itu langkah awal saya. Jadi menyampaikan langsung kepada anak bagaimana dampak negatif dari makanan instan tersebut. Menurut Pak Rio, dari skala 1 sampai 10 tadi yang Pak Rio lakukan tadi, di Pak Rio sudah sekarang berapa? Untuk yang langkah awal ini, untuk langkah hanya saya sosialisasi langsung kepada anak, itu poinnya sangat sedikit Bu. Hanya kira seumpama di angka yang mungkin angka 3 kan 4. Sangat sedikit. Kemudian sangat sedikit. Dari angka 3 gitu. Untuk target Pak Rio di skala berapa Pak Rio? Kalau untuk target pastinya kita menginginkan target di angka 10. Jadi bagaimana saya seorang pendidik bisa menyadarkan atau memberikan pengalaman atau wawasan bagaimana anak itu bisa sadar diri tentang bahaya dari makanan instan tersebut. Kemudian langkah-langkah apa yang Pak Rio nanti gunakan untuk mensosialisasikan kepada anak-anak itu mengenai bahaya makanan instan kepada anak-anak? Yang pertama, langkah-langkah untuk memberikan solusi atau mencari solusinya, yang pertama saya akan bersosialisasi atau istilahnya mengkomunikasikan permasalahan ini dengan pimpinan selaku kepala sekolah. Untuk berikutnya mengadakan sosialisasi yang dimana kita akan istilahnya berkolaborasi dengan pihak kesehatan, terutamanya puskesmas, terutama puskesmas terdekat yang ada di wilayah sekolah kita, untuk melaksanakan atau mengadakan sosialisasi terkait tentang kesehatan atau dampak buruk tentang makanan instan. Terima kasih Pak Rio. Bagus sekali Pak Rio tentang langkah-langkah yang Pak Rio akan buat itu. Untuk selanjutnya, apakah Pak Rio membutuhkan teman untuk menghadapi atau mensosialisasikan masalah tersebut kepada anak-anak?
Yang pastinya karena ini sifatnya problem secara problem umum yang kelas 1 sampai kelas 6 pastinya dihadapi. Jadi yang pertama bantuan itu yang saya harapkan pasti dari rekan sejawat, yang kedua dari pimpinan selaku kepala sekolah, dan yang ketiga tadi dari pihak luar atau puskesmas karena hubungannya dengan kesehatan. Bagus sekali Pak Rio ya. Untuk nantinya dari Pak Rio yang rencanakan tadi, apabila rencana Pak Rio itu gagal, apakah kemungkinan Pak Rio itu mempunyai opsi yang kedua untuk rencana selanjutnya? Kemungkinan kalau kita sudah istilahnya berkolaborasi dengan pihak luar, di instansi lah, itu kalau saya merupakan solusi terakhir. Karena kita secara pribadi tidak bisa mengatasi sendiri karena ini kaitannya dengan kesehatan bukan bidang kita. Akhirnya dari pihak sekolah meminta bantuan atau berkolaborasi dengan pihak puskesmas selaku pemangku kesehatan di sini. Yang notabene di sini tentang dunia kesehatan. Nah, diharapkan dari pihak sekolah itu dari puskesmas bisa memberikan sosialisasi tentang kesehatan atau tentang dampak dari makanan atau minuman instan. Jadi ini untuk hal ini merupakan solusi terakhir dari pihak sekolah dan saya yakin untuk keberhasilannya akan bagus. Terima kasih Pak Rio, bagus sekali yang Pak Rio sampaikan tadi. Kira-kira ukuran keberhasilan dari langkah-langkah yang Pak Rio sampaikan tadi apa saja nih Pak? Yang pasti untuk tingkat keberhasilannya dilihat dari kesadaran ketika anak-anak menjajankan uangnya atau menjajankan saku yang diberikan orang tuanya itu lebih condong ke makanan yang tidak berdampak atau makanan tidak menjajankan makanan instan seperti itu. Mungkin bisa Pak Rio, anak-anak bisa tidak jajan instan itu Pak Rio bisa mengkomunikasikan dengan siapa saja? Yang pastinya yang pertama dengan anak-anak itu sendiri, yang kedua dengan orang tuanya, yang ketiga, nah ini yang agak dilema di sini. Dari pihak sekolah harus bisa mengkondisikan kantin atau yang berjualan biar tidak istilahnya menjajankan makanan yang sifatnya instan karena kita nanti juga berpikirnya jauh ke belakang bagaimana kesehatan anak-anak kita terjaga sendiri. Bagus sekali nih Pak Rio. Mungkin ada hal lain yang mungkin Pak Rio ingin lakukan? Kalau yang saya ingatkan tetap tadi langkah awal dan langkah selanjutnya bersosialisasi dengan teman, dengan pimpinan, dengan puskesmas, dengan wali murid juga, dengan kantin juga. Jadi semua pihak harus terlibat di sini. Terima kasih Pak Rio. Tadi Pak Rio sudah mengatakan bahwa Pak Rio akan dibantu oleh siapa tadi Pak? Mulai dari teman atau rekan sejawat, kepala sekolah, puskesmas, wali murid serta kantin. Terima kasih Pak Rio. Bagus sekali Pak dari hasil diskusi kita hari ini. Coba Pak Rio gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat anak-anak itu bisa jajan makanan sehat. Yang komitmen saya akan tetap mensosialisasikan kegiatan ini bagaimanapun keadaannya. Jadi ini akan saya lakukan secara rutin atau istiqomah istilahnya sampai anak-anak benar-benar sadar tentang istilahnya pentingnya kesehatan atau dampak dari makanan instan. Bagus sekali ya Pak ya, semangat selalu Pak Rio untuk mensosialisasikan langkah-langkah supaya anak-anak tersebut bisa kembali menjajan atau membeli jajanan sehat. Dan juga Pak Rio beserta didik dan juga wali murid dan puskesmas tadi serta pihak kantin bisa melaksanakan atau mengarahkan anak-anak tersebut kembali menjajan atau membeli jajanan sehat. Oke, semangat selalu nih Pak Rio. Ya Bu Sali. Terus selanjutnya mungkin ini
selesai nggih Pak Rio nggih coaching kali ini. Semoga Pak Rio tadi bisa menemukan solusi atau sudah menemukan solusi dari kegiatan coaching kita kali ini. Alhamdulillah Bu Sholih, dari sedikit pembicaraan atau perbincangan saat ini saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi sendiri, dan semoga kedepannya saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya tadi rencanakan, dan semoga berhasil seperti itu. Dan terima kasih untuk waktunya, karena saya sudah mengganggu waktu panjenengan untuk saya mengutarakan keluh kesah seperti itu. Sama-sama Pak Rio, semangat selalu, dan semoga solusi atau langkah-langkah yang Pak Rio tadi bisa menemukan dan juga anak-anak kembali jajan atau membeli jajan-jajan. Amin. Ya, demikian keluh kesah saya, Bu Sholih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena sudah mengganggu. Demikian saya mau pamit lagi. Balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sholih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Bu Sholih, tadi Bu Sholih sudah melakukan coaching. Nah, sebelum observasi ini saya tutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Sholih adalah apa yang Ibu lakukan, apa yang Bu Sholih sudah lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu Sholih. Terima kasih Bu Binti atas pertanyaannya. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu berupa menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dengan menerapkan alur cerita, bisa menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka dan menemukan solusi, dan masalahnya ditemukan sendiri. Masalahnya atau solusinya ditemukan sendiri oleh coaching tersebut, oleh Pak Rio maksud saya. Iya. Oke Bu, ini untuk Bu Siti, menurut saya pada observasi kali ini coaching yang dilakukan oleh Bu Sholih itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Sholih sudah berusaha untuk menggali potensi yang ada pada Kuci untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi oleh Kuci tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci bisa menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu Binti, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menjadi pendengar yang lebih aktif lagi, sehingga saya nanti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, agar dapat menuntun coaching menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Jadi solusi-solusi itu bisa diselesaikan sendiri oleh coaching. Nah, satu lagi yaitu saya menjadi pendengar yang aktif, dan juga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu semua bisa saya lakukan kalau saya terus berlatih untuk coaching. Iya Bu Siti, semoga kita semua bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Semoga kita juga bersemangat untuk sering berlatih melakukan coaching. Semoga kita nantinya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalah
yang mereka hadapi. Demikian Bu Siti observasi yang saya lakukan pada proses kucing yang Ibu lakukan. Semoga observasi hari ini membawa manfaat, sama memberikan manfaat bagi kita semua untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, terima kasih, salam dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.